Pada presentasi ini, kelompok kami memilih produk rak besi industrial yang dimana merupakan produk penyimpanan berbahan logam yang dirancang untuk menahan beban berat dan digunakan pada gudang, workshop, hingga rumah tangga. Produk ini memiliki karakteristik kuat, stabil, dan tahan lama, serta diproses melalui tahapan manufaktur seperti cutting, bending, welding, dan finishing. Selanjutnya, kami memilih rak besi industrial ini karena kebutuhan sistem penyimpanan yang kokoh dan efisien terus meningkat, sehingga kualitas rak besi menjadi sangat penting. Salah satu proses utama yang menentukan bentuk dan kekuatan rak adalah bending. Ketetapan parameter proses bending diperlukan agar rangka rak memiliki presisi dan mampu menahan beban dengan aman. Hal ini juga sesuai dengan fokus tugas kelompok, yaitu pemilihan parameter proses produksi dengan fokus pada proses bending. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu menyediakan media penyimpanan yang kuat dan tahan lama, menghasilkan rak yang mampu menahan beban berat dan digunakan dalam jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penataan ruang, membantu menyusun barang agar lebih terorganisir, terutama di lingkungan industri, gudang maupun rumah. Yang ketiga, menghasilkan produk yang estetis dan fungsional, mendesain rak dengan gaya industrial yang minimalis sehingga cocok untuk kebutuhan fungsional sekaligus dekoratif. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pasar akan rak modular, menyediakan produk yang dapat dibongkar pasang sehingga mudah digunakan dan dipindahkan sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Yang pertama, kekuatan dan daya tahan tinggi. Struktur berbahan baja atau besi membuat rak mampu menahan beban Berikut adalah desain dan gambar produk. Yang pertama yaitu dimensi utama atau tampak depan. Tampak depan menunjukkan panjang dan tinggi rak serta jarak antar rak. Tingginya yaitu 200 cm. Ini adalah tinggi total struktur raknya. Lebarnya 100 cm. Ini adalah dimensi dari sisi ke sisi pada bagian depan rak. Sering disebut kedalaman jika dilihat dari samping. Jarak antar rak 45 cm. Ini adalah jarak vertikal antara masing-masing ambalan rak yang menentukan tinggi maksimum barang yang bisa disimpan per tingkat. Yang kedua ada dimensi samping atau tampak samping. Tampak samping menunjukkan kedalaman dan lebar rak dari sisi pandang yang berbeda, serta fitur stabilitas. Lebarnya 180 cm. Ini adalah panjang total rak, yaitu dimensi yang terbentang di sepanjang lorong gudang. Jarak ambalannya 60 cm. Ini adalah lebar atau kedalaman ambalan dari depan ke belakang. Struktur penyangga rak memiliki penopang silang berbentuk X di bagian belakang atau samping. Selanjutnya ada pemilihan bahan baku. Jadi pemilihan bahan baku untuk penyimpanan logam industri atau metal storage rack harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan struktural, daya tahan terhadap korosi, biaya produksi, ketersediaan, dan aplikasi spesifik. Misalnya lingkungan basah, beban berat, atau suhu yang ekstrim. Rak ini umumnya juga digunakan di gudang, pabrik, atau fasilitas logistik, sehingga bahan harus tahan lama dan aman untuk menahan beban hingga ribuan kilogram. Berdasarkan bahan baku utama adalah baja dengan variasi berdasarkan komposisi. Berikut adalah pemilihan bahan baku yang direkomendasikan berdasarkan standar industri seperti ASTM atau JIS. Kekuatan tariknya atau MPI itu 400 sampai dengan 500, lalu yang kedua itu 300 sampai 450, ketiga 500 sampai dengan 700. Untuk modulus elastisitas atau GPI itu yang pertama 200, kedua 200, ketiga 193. Untuk rekomendasi bahan baku sini yield strength MPI yang pertama 250, yang kedua 220, yang ketiga 210. Untuk densitas atau gram per cm kubik
Itu yang pertama 7,85, yang kedua 7,85, lalu yang ketiga 7,93. Untuk komposisi utama tuh persen, Si sama dengan 0,18 dan Mn-nya itu 0,8, lalu Si-nya 0,3. Untuk yang kedua, Si sama dengan 0,12, untuk Zian coating-nya itu 100 sampai 300 gram per meter kuadrat. Yang ketiga, si R-nya itu 18, Mi-nya sama dengan 8, untuk Si-nya 0,08. Yang pertama, dan juga yang pertama itu baja karbon rendah atau low carbon steel, seperti STM A36 atau S235J. Yang pertama komposisi atau yaitu besi dengan kandungan karbon 0,25% ditambah mangan, silikon, dan fosfor. Kegunaannya itu ideal untuk rak dasar dengan beban sedang hingga 5-10 ton per rak. Keunggulannya itu murah, mudah dibentuk, seperti las, potong, lipat, dan kuat tarik tinggi sampai dengan 400 hingga 500 MPa. Kekurangannya itu rentan korosi, perlu pelapisan seperti cat atau galvanisasi. Lalu biayanya itu rendah, itu Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 per kilonya. Aplikasinya itu gudang kering atau dalam ruangan. Rekomendasi bahan baku yang kedua itu baja galvanis atau galvanis steel seperti STM A653 atau DX51D. Itu pertama komposisi baja karbon rendah dilapisi seng atau zinc coating itu 100 sampai 300 gram per meter kuadrat. Kegunaannya cocok untuk keluar ruangan atau lingkungan yang lembab. Keunggulannya juga tahan korosi tinggi, umur pakai 20 sampai 30 tahun tanpa perawatan. Kekuatan tariknya 300 hingga 450 MPa. Kekurangannya itu biayanya itu lebih tinggi dari baja biasa. Terus proses galvanisnya itu memerlukan peralatan yang khusus. Untuk biayanya sedang Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilonya. Aplikasinya itu gudang terbuka atau area dengan kelembapan yang tinggi. Bahan bakunya itu juga ada baja karbon rendah, atau baja galvanis, dan baja stainless. Untuk tahan korosinya itu rendah atau perlu dilapis. Yang kedua tingginya itu sampai 10 hingga 30 tahun. Yang ketiga itu sangat tinggi. Untuk biaya yang ketiga itu baja stainless steel atau stainless steel seperti STM 304 atau SUS 304. Untuk komposisinya itu besi dengan kromium 18%, nikelnya 8%, dan karbonnya rendah atau 0,08%. Kegunaannya untuk rak di lingkungan korosif ekstrim seperti pabrik kimia atau makanan. Keunggulannya juga tahan korosi maksimal, untuk kekuatan tariknya 500 hingga 700 MPa. Kekurangannya itu mahal dan sulit dibentuk, tidak cocok untuk beban sangat berat tanpa penguatan. Biayanya tinggi, Rp25.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Aplikasi industri farmasi, makanan, atau laut. Sini ada faktor tambahan dan pemilihan. Yang pertama, beban dan desain. Berdasarkan kapasitas beban atau gunakan formula seperti Euler untuk kolom, baja karbon itu cukup untuk rak ringan seperti galvanis atau stainless yang untuk berat. Ketersediaannya itu baja karbon mudah dapat dari supplier lokal seperti Krakatau Steel, galvanis dari pabrik galvanisasi, stainless dari import atau lokal seperti PT Gunung Rajapaksi. Sertifikasinya itu pastikan bahan memenuhi standar ISO 901 atau SNI, Standar Nasional Indonesia untuk keamanan. Alternatif ramah lingkungannya itu mempertimbangkan baja daur ulang untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Selanjutnya ada proses pembuatan rak besi industri. Secara umum itu meliputi beberapa tahapan mulai dari perencanaan, desain, hingga pengemasan produk jadi. Proses ini dirancang untuk memastikan produk yang dihasilkan kuat, aman, dan desain standar industri. Nah, di sini ada flowchart pembuatan proses rak industri. Yang pertama, persiapkan bahan, lalu dipotong besinya. Nah, terus pembegokan atau pembentukan. Lalu dilas rangka, penghalusan permukaan, dan perakitan komponen. Pengecatan kualitas atau quality control, pembersihan dan persiapan, lalu pengecatan, dan terakhir ada pengeringan. Lanjut, di sini ada beberapa video pendukung. Yang pertama itu ada press brake bending. Jadi press brake bending ini adalah proses pembentukan logam dengan menggunakan bahan besi menggunakan punch dan die pada mesin press brake. Jadi dalam pembuatan rak besi industri ini, proses ini memegang peran penting karena dia menentukan bentuk, kekuatan, dan stabilitas komponen rak. Jadi kaki atau rangka utama rak biasanya itu membutuhkan bentuk tertentu seperti profil
C, U, L, atau Z. Profil ini diperoleh melalui proses bending sehingga struktur menjadi lebih kokoh dibandingkan lembaran datar. Bagian penguat yang membantu menjaga kekakuan rak dibentuk melalui tekukan yang presisi. Latching yang baik akan mencegah rak bergoyang, terutama ketika digunakan untuk beban yang berat. Alas rak sering memerlukan bagian tepi yang ditekuk agar lebih kuat dan tidak mudah melengkung. Tekukan pada tepi plat juga membantu memberikan struktur yang lebih stabil. Jadi beberapa jenis rak besi industri memiliki pengait atau sistem pengunci yang juga dibentuk melalui bending. Proses ini memastikan agar komponennya dapat saling mengunci dengan kuat dan aman. Jadi di video tersebut itu terlihat lembaran baja dimasukkan ke mesin fastback, kemudian mesinnya melakukan proses pembekokan dengan menekan lembaran menggunakan alat tekan yang sudah diatur sudut dan tekanan-tekanannya. Biasanya melibatkan pengaturan sudut pembekokan dan kontrol kedalaman tekan untuk mendapatkan bentuk yang tepat pada lembaran baja. Lalu ada angel break bending. Angel break bending yaitu merupakan proses pembengkokan besi siku atau profil berbentuk sudut agar mengikuti bentuk tertentu sesuai kebutuhan desain. Dalam pembuatan rak besi industri, teknik ini digunakan untuk membentuk komponen yang membutuhkan lengkungan atau penyesuaian sudut tanpa memotong material. Besi siku itu sering dipakai sebagai rangka dasar rak industri. Melalui angel bending ini, besi siku dapat dibengkokkan untuk membentuk sudut-sudut rangka tanpa sambungan las yang berlebihan, sehingga menghasilkan struktur yang lebih rapi dan kuat. Di beberapa rak besi membutuhkan komponen penguat yang mengikuti kontur tertentu. Jadi angel bending ini membantu menciptakan lengkungan atau tekukan ringan pada besi siku agar penguat dapat pas dengan rangka utama. Dalam video tersebut, bahan logam berbentuk sudut dimasukkan ke mesin pembengkok, lalu mesin melakukan pembengkokan dengan tekanan dan sudut yang telah diatur agar menghasilkan bentuk sudut melengkung sesuai spesifikasi yang diinginkan. Mesin angel break ini juga umum dipakai di dalam berbagai pekerjaan fabrikasi seperti kren, konveyor, dan juga struktur baja. Next. Lalu selanjutnya ada rotary draw bending. Mana rotary draw bending ini metode pembengkokan pipa atau profil tubular dengan cara menarik material mengelilingi sebuah cetakan berbentuk lengkung yang disebut bend die. Teknik ini juga terkenal karena mampu menghasilkan lengkungan yang halus, presisi, dan konsisten tanpa merusak bentuk pipanya. Dalam pembuatan rak besi industri ini, rotary draw bending sangat berguna untuk membentuk komponen yang memiliki kurva atau lengkungan yang rapi dan memiliki kekuatan tinggi. Untuk rak besi industri yang memiliki sudut pembulat atau bagian rangka berbentuk kurva, rotary draw bending memberi hasil yang bersih dan simetris. Rangka melengkung biasanya lebih menarik secara visual dan lebih aman karena tidak memiliki sudut yang tajam. Dalam video tersebut, pipa besi yang akan dibengkokkan dan dimasukkan serta diposisikan dengan benar ke dalam mesin. Pipa diletakkan di antara dua komponen utama, yaitu roda pembengkok atau die di bagian tengah dan mekanisme penjepit di bagian samping. Mekanisme penjepit ini berfungsi untuk menahan pipa agar tidak bergeser selama proses ditekuk. Saat roda berputar, pipa mulai ditarik dan didorong secara perlahan untuk mengikuti kontur atau radius lengkung dari roda tersebut. Mesin ini bekerja secara bertahap dan teratur, menghasilkan lengkungan yang mulus, lalu juga bisa melihat pipa lurus berubah menjadi bentuk busur. Yang terakhir ada roll bending, yaitu proses pembengkokan logam menggunakan serangkaian roll yang memutar dan menekan material hingga membentuk lengkungan. Roll bending ini cocok untuk membentuk busur atau kurva panjang pada pipa, plat, besi, hollow, atau profil lainnya. Dalam pembuatan rak besi industri, roll bending digunakan saat diperlukan komponen melengkung, radius besar, atau bentuk yang mengikuti kontur tertentu. Roll bending sangat ideal untuk membuat rangka rak besi yang memiliki bentuk melengkung. Rak industri modern yang sering dipakai saat ini, dia memadukan elemen lengkung untuk membuat penampilan lebih menarik atau menyesuaikan dengan bentuk ruangannya. Dalam video tersebut, material profil dimasukkan ke antara roll-roll tersebut, lalu material itu digerakkan maju mundur melalui roll sambil roll penekan secara bertahap menekan material tersebut. Setiap kali melewati roll, material ditekuk sedikit demi sedikit, membentuk kurva progresif hingga mencapai radius lengkungan yang diinginkan. Material diubah dari bentuk batang lurus menjadi bentuk lingkaran atau spiral. Roll penekan atas menekan material dan material tersebut melengkung di sekeliling roll tersebut, menghasilkan bagian yang melingkar sempurna. Selanjutnya ada teknik-teknik bending yang digunakan dalam pembuatan rak besi industri. Yang pertama ada V-bending.
teknik bending yang sangat umum untuk pembuatan rak besi. Alasannya cocok untuk membentuk sudut 90 derajat yang menjadi struktur utama rak. Kedua, presisi tinggi, penting untuk rak agar kuat dan simetris. Biasa digunakan untuk berbagai ketebalan plat 0,8 mm hingga 2 mm. Dan yang terakhir itu mudah diatur sudutnya, cepat dan stabil untuk produksi. Kelebihannya yaitu akurasi tinggi, cocok untuk produksi massal, bisa membuat banyak bentuk hanya dengan mengganti punch dan die. Ini contoh videonya ya, bisa dilihat. Plat memasuki V-die lalu ditekan dengan alat. Dan ini untuk bagian-bagian yang di bending, yaitu ada penopang rak, tiang, support bar, dan penguat silang. Penopang rak di bending menjadi bentuk box untuk kekuatan. Tiang biasanya di bending dari plat menjadi bentuk U atau L. 3, ada support bar, dibuat dengan bending 90 derajat untuk memperkuat permukaan rak. Dan yang terakhir ada penguat silang, dibuat dari strip metal yang di bending ringan. Yang selanjutnya yaitu teknik air bending. Masih bagian dari V-bending, tapi plat tidak menyentuh dasar die, sehingga kegunaan membuat sudut fleksibel, yaitu 30 sampai 120 derajat, dan dipakai untuk bagian rak yang butuh variasi sudut. Alasannya yaitu fleksibilitas sudut tinggi, proses cepat, tidak merusak coating, dan toleransi cukup longgar tapi masih akurat. Ini dia bagian-bagian yang di bending, yaitu ada bagian alas rak. Bagian alas rak biasanya dibuat dari plat tipis 0,8 hingga 1,5 mm yang memiliki lipatan 90 derajat di keempat sisi. Penguat kecil pada beberapa sisi air bending, beberapa sisi. Melipat tepi alas agar lebih kuat dan aman, dan membuat penguat sisi. Kedua, ada bracket ringan atau penahan kecil. Rak-rak model knockdown biasanya punya bracket tambahan seperti bracket pengunci tray, bracket penahan samping, bracket belakang. Yang selanjutnya itu panel samping atau back panel untuk rak panjang atau rak toko. Sisi samping rak sering dilipat 90 derajat. Panel belakang diberi lipatan untuk kekakuan. Selanjutnya ada cross beam ringan untuk rak ringan kapasitas 50-150 kg. Beam untuk menghubung horizontal biasanya berbentuk U atau C. Dan material yang biasa digunakan yaitu ketebalannya 1-1,5 mm. Berikutnya ada stopper atau pembatas barang, bagian kecil yang ada di depan atau belakang. Shelf untuk menahan barang, biasanya berupa L lipat, strip dengan 1 atau 2 bending sederhana. Yang terakhir ada penahan kabel atau aksesoris tambahan. Biasanya itu ada holder kabel, dudukan ID tag, dan cover kecil. Selanjutnya itu teknik bottoming. Bottoming itu di mana material dipaksa masuk sepenuhnya ke dasar V-die sehingga sudut bending mengikuti bentuk die 100%. Pada proses ini meliputi punch menekan material dengan tekanan tinggi, material menyentuh semua sisi die, dan sudut akhir terkunci dan tidak berubah lagi. Bagian yang menggunakan bottoming yaitu beam penopang level, U, channel presisi. Yang kedua ada upright tiang tebal 2-3,2 mm. Yang ketiga ada bracing yang memerlukan kekakuan, dan yang keempat ada bracket heavy duty. Nah, selanjutnya ada faktor penghambat dari seluruh prosesnya, yaitu ada 6. Yang pertama ada ukuran material. Kalau misalnya ukurannya itu terlalu besar atau terlalu kecil, itu bisa mempengaruhi produk jadi kurang presisi. Yang kedua, ada metode penekukannya atau metode bending yang dilakukan. Kalau misalnya yang dipakai harusnya V-bending, kita malah dalam prosesnya itu pakainya roll bending, maka itu juga dapat menurunkan kualitas hasilnya. Yang ketiga ada ketebalan material. Ketebalan ini mempengaruhi seberapa besar radius bisa dibentuk dan kemampuan material untuk meregang tanpa kerusakan. Ini sama kayak ukurannya. Kalau misalnya material besinya itu terlalu tebal atau terlalu tipis, jadi bisa ngaruh ke hasil produknya jadi lebih bagus atau jadi kurang memuaskan gitu. Yang selanjutnya ada kualitas material. Di sini juga harus memperhatikan kualitas materialnya. Kalau misalnya berkorosi atau berkarat, itu juga bisa merusak mesin dan juga hasil dari produknya juga kurang bagus. Selanjutnya ada pelumasan mesin. Kalau misalnya mesin yang digunakan itu nggak punya gesekan tinggi, itu bisa merusak mesinnya dan kualitas produksinya. Yang terakhir ada keterbatasan peralatan. Nah, peralatan yang tidak optimal untuk ukuran yang kita mau atau jenis material yang kita mau itu dapat menghasilkan produk yang rusak juga. Next. Selanjutnya ada kegagalan dalam proses bending.
Di sini ada 3 kegagalan yang sering muncul, yaitu patah, sobek, dan springback. Patah ini bisa terjadi kalau benda itu terlalu keras untuk dibentuk atau ditekan dalam cetakan karena tidak memiliki elastisitas yang cukup. Sobek itu terjadi karena keelastisan benda kurang dan terjadi tumbukan yang terlalu besar pada saat pembentukan. Springback terjadi setelah dibengkokkan, logam bisa melenting kembali, sudut akhirnya bisa berubah, dan produk jadi tidak sesuai. Next. Untuk solusinya di sini ada pemilihan material. Jadi kita harus pintar-pintar milih material besinya. Kalau misalnya materialnya pas, otomatis proses juga akan berjalan secara memuaskan. Terus untuk perhatikan tempat penyimpanannya juga, karena kan kualitas material itu dipengaruhi juga ya. Kalau misalnya materialnya, kalau misalnya tempatnya lembab, otomatis material besinya akan cepat berkarat. Terus ada kompensasi springback, yaitu untuk saat metode bending, kita harus melakukan penekukan yang lebih supaya pas melenting kembalinya tidak terlalu jauh dari sudut yang diinginkan. Terus ada investasi pada teknologi, perawatan mesin, peningkatan SDM, itu ketiga-tiganya saling berhubungan, karena kalau misalnya kita investasi pada teknologi, otomatis hasil produknya juga bagus. Tapi kalau misalnya udah investasi dan teknologinya udah bagus, mesinnya udah bagus, kita juga harus merawat mesinnya biar tidak mudah rusak. Dan untuk produksinya juga kan dibutuhkan SDM, sumber daya manusianya. Manusianya juga harus diajari untuk merawat mesin tersebut. Oke, selanjutnya ada proses akhir, yaitu proses akhir ini adalah tahap penyempurnaan produk sebelum rak besi siap digunakan. Tahap ini tuh bertujuan memastikan agar raknya itu kuat, aman, rapi, dan tahan lama. Secara umum, proses akhirnya itu meliputi yang pertama itu ada penghalusan permukaan, grinding, dan finishing. Setelah pengelasan dan perakitan selesai, permukaan besi biasanya masih memiliki bekas las, sudut tajam, atau permukaan yang tidak rata. Tujuannya itu menghilangkan gerinda tajam, meratakan bekas las, membuat permukaan rak lebih rapi dan aman saat digunakan. Mahasiswa perlu memahami tahap ini penting untuk keamanan dan estetika produk. Yang kedua ada pembersihan, cleaning. Rak dibersihkan dari debu, minyak, serpian logam, atau sisa proses produksi. Dilakukan dengan lap, dengan thinner, kompresor udara, cairan anti karat. Tujuannya itu membantu cat menempel lebih baik dan mencegah karat. Yang ketiga ada pengecatan atau coating. Tahap ini membuat rak tahan karat dan lebih menarik. Umumnya digunakan cat powder cutting, lebih kuat, dipanaskan dalam oven. Yang kedua ada cat semprot, biasanya digunakan untuk industri kecil. Manfaatnya melindungi dari korosi, memberikan warna seragam, meningkatkan daya tahan dan umur pakai. Next. Yang keempat ada pemeriksaan kualitas, quality control atau QC. Setiap rak diperiksa apakah sudah sesuai desain, apakah sudutnya rata, apakah hasilnya bendingnya presisi, dan yang ketiga apakah las kuat dan tidak ada lubang. Tahap ini memastikan produk aman dan standar kualitas terpenuhi. Yang kelima ada perakitan akhir, final assembly. Bagian-bagian rak, kaki, balok, penguat, dan tingkat rak disatukan dan dicek ulang. Mahasiswa harus memahami tahap ini, memastikan kekokohan total rak. Yang terakhir ada pengemasan dan penyimpanan. Rak yang sudah selesai langsung dikemas menggunakan plastik wrapping, kardus, dan label identifikasi. Tujuannya agar rak tidak tergores atau rusak saat pengiriman dan penyimpanan. Kesimpulannya dari semua, rak besi industri merupakan produk penting untuk penyimpanan di berbagai sektor. Pembuatan rak ini membutuhkan perencanaan yang jelas mulai dari desain, pemilihan bahan, hingga pengecekan kualitas. Proses bending menjadi langkah utama karena membentuk rangka dan bagian penyangga agar rak kuat dan stabil. Bahan yang digunakan seperti baja ringan, besi hollow, atau plat besi sangat menentukan kekuatan dan umur pakai rak. Setiap tahap produksi, pemotongan, bending, pengeboran, pengelasan, perakitan, penghalusan, hingga pengecatan harus dilakukan secara teratur agar hasilnya berkualitas. Walaupun prosesnya bisa mengalami hambatan seperti kesalahan ukuran atau alat rusak, masalah ini dapat diatasi melalui pengukuran ulang, perawatan alat, dan kontrol kualitas yang baik. Secara keseluruhan, rak besi industri dapat dihasilkan lebih kuat dan tahan lama jika semua tahapan dilakukan dengan benar.